Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Gelapnya kegelapan. Begitu tema refleksi kita dalam kesempatan ini. Di sebuah kerajaan terjadi peperangan antara pasukan pemerintah melawan pasukan pemberontak. Pasukan pemerintah terdesak. Mereka terpaksa masuk ke dalam kota yang dipenuhi oleh penduduk sipil. Karena pasukan pemberontak sudah sangat dekat dengan gerbang kota, terpaksa panglima yang memimpin pasukan pemerintah memerintahkan agar pintu gerbang kota ditutup. Di luar gerbang masih ada sejumlah tentara dari pasukan pemerintah. Mereka berteriak-teriak, meminta agar pintu gerbang dibuka dan mereka bisa masuk. Namun, karena sulit membedakan antara tentara pemerintah dan tentara pemberontak, sang panglima tidak mengizinkan pintu dibuka. Pertimbangannya, kalau pintu dibuka dan pasukan pemberontak ikut menerobos masuk, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa sekian banyak penduduk sipil. Dengan air mata berlinang, sang panglima memerintahkan agar pintu gerbang kota tetap ditutup. Singkat cerita, akhirnya pasukan pemerintah berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Ternyata dari kelompok tentara yang tertinggal di luar gerbang, ada seorang komandan yang berhasil menyelamatkan diri. Komandan yang selamat itu sangat marah kepada sang panglima yang tidak mengizinkan pintu gerbang kota dibuka. Dia menganggap sang panglima kejam dan menjadi penyebab sekian banyak kawan-kawannya jatuh menjadi korban karena tidak bisa masuk ke dalam kota. Sejak saat itu, dia berusaha untuk membalas dendam kepada sang panglima. Dia menculik bayi perempuan sang panglima dan dididik untuk membenci sang panglima dengan menanamkan gagasan bahwa panglima itu adalah orang jahat yang menindas rakyat dan harus dibunuh. Anak perempuan itu juga dilatih untuk menjadi pembunuh yang handal. Rencana kejinya adalah bagaimana anak perempuan itu nanti akan membunuh ayahnya sendiri. Anak itu dibesarkan dan dididik selama belasan tahun oleh si mantan komandan. Singkatnya, setelah dewasa, gadis itu berhasil tinggal bersama dengan keluarga sang panglima. Tapi lalu ia mulai melihat dan mengenal kepribadian sang panglima dan keluarganya. Mereka adalah orang baik-baik. Sang panglima tidak seperti yang digambarkan gurunya. Ia bukan orang jahat, malah sebaliknya orang yang sangat baik, suka menolong, bukan menindas dan sejenisnya. Gadis ini mulai meragukan apa yang dikatakan gurunya. Akhirnya ia menemui sang guru dan menyatakan pendapatnya bahwa sang panglima bukan orang seperti yang digambarkan oleh gurunya, dan karenanya ia meminta gurunya untuk membatalkan niatnya. Sang mantan komandan yang adalah gurunya itu marah sekali. Hampir saja gadis itu dibunuh. Karena kehilangan kesabaran, mantan komandan ini berusaha sendiri untuk menghabisi nyawa sang panglima. Tapi usahanya gagal dan ia tertangkap. Ajudan panglima yang adalah rekannya dulu di pasukan panglima membawa dia ke sebuah ruangan. Di ruangan itu berjejer
papan-papan bertuliskan nama-nama setiap prajurit yang gugur di luar gerbang kota dalam peperangan yang dulu itu. Ajudan itu menceritakan bagaimana kesedihan sang panglima karena terpaksa harus menutup pintu gerbang kota saat itu demi keselamatan sekian banyak penduduk sipil di dalam kota itu. Bagaimana sang panglima kemudian mencari keluarga dari setiap prajurit yang gugur dan memberikan jaminan hidup bagi setiap keluarga. Bagaimana hampir setiap hari sang panglima berdoa di dalam ruang papan nama para prajurit yang gugur itu. Mendengar itu, sang mantan komandan sadar bahwa selama ini mata hatinya telah digelapkan, dibutakan oleh amarah, sakit hati, dan kebencian yang sebenarnya tidak beralasan. Saudaraku, di dalam Injil menurut Matius pasal 6 ayat 22 dan 23 dicatat sabda Yesus begini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tentu mata yang dimaksudkan di sini tidak melulu mata secara harfiah, bahkan utamanya adalah mata hati, yaitu perasaan terdalam yang lahir dari ketulusan hati yang dipenuhi kasih kepada Allah. Inilah mata yang menjadi pelita tubuh. Mata yang memampukan kita melihat dan memilih apa yang benar, yang berkenan kepada Allah. Dengan mata hati yang seperti itulah seluruh kehidupan kita ada di dalam terang. Tapi mata hati kita juga bisa diliputi kegelapan, yaitu aneka rupa hal yang jahat yang juga akan membuat kita akhirnya hidup di dalam kegelapan. Dalam cerita yang barusan di awal kita dengar, kegelapan yang menutupi mata hati sang komandan adalah amarah, kebencian, dendamnya. Ada banyak hal lain yang bisa menggelapkan mata hati kita. Keserakahan, iri dengki, hawa nafsu kedagingan, dan yang sejenisnya. Waspadalah dengan aneka hal yang bisa menggelapkan mata hati kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana-sini kami membiarkan hal-hal tertentu menggelapkan mata hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan agar kami mau terus merawat kasih kepada Allah yang memampukan kami untuk dengan tulus menempatkan hidup kami di dalam terang. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali bersahati kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan. Kami berdoa bagi mereka yang punya persoalan karena masalah perekonomian, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha.
Kami berdoa bagi mereka yang merindukan kehadiran anak di dalam hidup pernikahan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan pekerjaan di dalam kehidupan dan bagi penghidupan mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Untuk itu semua kami berdoa. Kami juga berdoa bagi gerejamu, khususnya juga jemaat GKI Gading Indah, dengan berbagai aktivitas dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian selaku gereja. Kiranya Tuhan yang memampukan agar gereja-gerejamu mampu setia memberikan yang terbaik dalam keikutsertaannya mengerjakan misi Allah. Secara khusus kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya di Jemaat GKI Gading Indah pada tanggal 4 Februari mendatang, untuk kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan oleh Panitia Paskah menjelang masa raya Paskah ini. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami menjadi bagiannya. Tuhan yang terus menopang, memberi kekuatan, hikmat, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu memilih hanya apa yang benar dan mengerjakannya dengan benar sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Secara khusus kami berdoa bagi proses-proses terkait dengan pemilu yang akan diselenggarakan pertengahan Februari mendatang. Kami juga terus memohonkan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam upaya penyelesaian konflik-konflik antar bangsa, antar negara yang terjadi, yang juga telah memakan sekian banyak korban. Kami memohonkan hikmat yang dari Tuhan, kemauan dan kesungguhan bagi para pemimpin bangsa-bangsa untuk mengupayakan penyelesaian konflik-konflik itu dengan damai. Kalau tiba saatnya, sebentar nanti kami akan beristirahat. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok kami menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.